Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua. Kurikulum Merdeka hadir membawa perubahan yang besar dalam dunia pendidikan. Kurikulum Merdeka mewadahi dan memfasilitasi minat dan bakat siswa. Dalam video ini, kami akan menyajikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan kewirausahaan dengan topik membangun jiwa entrepreneur siswa. SMP Negeri 3 Barekbek terletak di Jalan Raya Desa Jelat, Dusun Mekar Mulya, RT 1 RW 6 yang berada di dataran tinggi. Masyarakat di sekitar sekolah mayoritas bekerja sebagai buruh di perusahaan tahu bulat dan perusahaan produksi alat pancing yang ada di daerah Desa Jelat. Sehingga home industri di Desa Jelat menjadi tumpuan ekonomi warganya. Hal tersebut menjadi alasan kuat kami mengambil tema kewirausahaan serta sebagai upaya menumbuhkan jiwa entrepreneur sebagai bekal masa depan peserta didik. Membangun jiwa entrepreneur siswa menjadi salah satu hal yang menarik untuk dilakukan sebagai aktivitas pembelajaran berbasis lokal. Hal ini dilakukan melalui proyek penguatan profil Pancasila yang bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Desa Jelat melalui penciptaan, pembuatan, pemasaran produk makanan yang menjawab kebutuhan tertentu dalam lingkup terdekat. 2. Menanamkan nilai-nilai yang tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila kepada peserta didik melalui kegiatan proyek. Ketiga, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi. Dan yang keempat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan peserta didik untuk bekal masa depan, memberikan penguatan dan gambaran mengenai budaya kerja yang berguna bagi peserta didik. Pada pelaksanaan proyek ini, peserta didik tidak hanya diminta untuk melakukan praktik kewirausahaan dengan menjual produknya saja, tetapi mereka juga diminta untuk ikut andil dalam memproduksi sendiri produk yang akan dipasarkan tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi dalam proyek ini meliputi yang pertama, diferensiasi konten atau isi. Peserta didik dikelompokkan untuk melakukan kunjungan pabrik yang berbeda-beda, yaitu kunjungan ke pabrik keripik pisang, pabrik keripik sukun, pabrik seroja, dan pabrik bolu kijing. Di sana, peserta didik mengamati cara membuat produk dan cara pemasarannya. Kedua, diferensiasi proses. Dalam proyek ini terdapat diferensiasi proses dalam model pembelajaran, yaitu siswa melalui observasi, metode, classical learning, dan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk yang akan dikemas dan diberikan label oleh peserta didik berbeda-beda, yakni keripik pisang, keripik sukun, seroja, dan bolu kijing. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahapan ini, peserta didik diminta untuk membuat gambaran perencanaan mengenai produk yang akan dipasarkannya, baik dari segi produksi maupun pemasaran. Peserta didik diminta untuk membuat rencana proyek atau project plan yang berisi deskripsi proyek, tujuan proyek, bentuk proyek, dan juga susunan deskripsi tugas tiap anggota kelompok. Kedua, tahapan produksi. Pada tahapan ini, peserta didik diminta untuk mengamati dan ikut serta dalam memproduksi produk yang akan mereka pasarkan. Peserta didik akan mendesain bentuk produk yang akan dipasarkan menggunakan kreativitas dan inovasi mereka. Selain itu, peserta didik dapat menjalin kemitraan dengan vendor lain untuk memproduksi produknya. Namun, desain dan bentuk dari produk harus dilakukan oleh peserta didik. 3. Tahapan pemasaran. Pada tahapan ini, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan kemampuan kewirausahaannya. Peserta didik dapat melakukan pemasaran produk melalui penjualan secara luring maupun daring. Pada tahapan ini, peserta didik dapat membuat iklan yang berisi deskripsi produk yang dipasarkannya, sehingga mereka bisa menarik minat pembeli dan produk yang dipasarkan bisa terjual. Refleksi ini menggunakan rubrik bertujuan untuk menghimpun informasi aspek sosial, emosi, dan kemampuan peserta didik dengan dimensi
bertoleransi, berkebinekaan global, bergotong royong, dan bernalar kritis. Kategori belum berkembang yaitu kurang dari 30%, kategori mulai berkembang 30-60%, kategori berkembang 60-90%, dan kategori sangat berkembang yaitu lebih dari 90%.